Ya, kita lanjutkan dialog terkait nasib klub dan pemain pasca pembekuan PSSI. Masih bersama Hari Ruswanto atau Mas Gendar dari manajer Persebaya Surabaya dan M. Hussein Yusuf, staf khusus Menpora. Dan melalui sambungan telepon masih ada striker Persija Andro Levandi. Mas Andro. Ya. Halo Mas Andro. Ya. Mas Andro, ya, Anda mengatakan tadi di segmen awal bahwa yang paling penting bagi pemain adalah kompetisi tetap bergulir siapapun sebetulnya yang menyelenggarakan. Nah, dengan kisruh yang terjadi saat ini, Mas Andro, apakah dari pihak pemain, itu kalau saya tidak salah ada asosiasi pemainnya, APPI kalau saya tidak salah ya, apakah sudah mencoba untuk melakukan semacam komunikasi atau mediasi kepada pihak klub maupun ke Kemenpora, apa sebetulnya yang paling para pemain harapkan sebetulnya? Kalau misalnya itu saya kurang tahu juga ya, kalau misalnya ya PP soalnya kan nggak terlalu ini juga, saya nggak terlalu ngikutin. Ya. Cuman kalau lihat dari berita yang ini sepertinya udah sepertinya. Oke. Dan itu tegas sekali pernyataan dari asosiasi pemain dan juga pemain lainnya bahwa yang paling diinginkan adalah kompetisi bergulir siapapun yang akan menyelenggarakan. Iya. Baik. Mas Andro, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi ya. Iya. Baik. Ya, ini menarik sebetulnya. Yang paling diinginkan oleh pemain sebetulnya itu juga yang paling diharapkan oleh penonton sebetulnya. Gitu. Kompetisi bergulir, mereka bisa bermain dan penonton bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan sepak bola. Apa yang membuat ini dari klub dan juga dari Kemenpora kok rasanya nggak bisa mencari titik tengah untuk mewujudkan ini? Mungkin dari Mas Gendar. Ya, jadi semua tergantung dari kearifan Menpora dalam hal ini kan. Bahwa bukan hanya kearifan Kemenpora sebetulnya, dari PSSI dan dari klub juga. PSSI kan menunggu, istilahnya PSSI ini kan yang dibukukan. Jadi sekarang ada semua dari tangan Menpora. Apakah Menpora? Sebetulnya kalau kita melihat prosesnya Mas Gendar, itu kan ada surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, ada surat peringatan ketiga yang mestinya harusnya direspons oleh PSSI. Dan responsnya itu ternyata tidak menggembirakan. Masalah surat peringatan, masalah apa? Masalah legalitas Persebaya dan Arema. Dua tim yang tidak boleh ikut kompetisi. Iya. Tapi kemudian sekarang udah mulai ada direvisi dengan catatan bahwa Arema sudah hampir menyelesaikan masalah dualismenya. Persebaya pun juga dikatakan sama Menpora bahwa jadi pada waktu diundang pun 18 klub datang. Ya. Itu kan masalah utama pada waktu surat peringatan. Nah, kenapa tetap berlanjut gitu? Kalau emang itu masalah Persebaya Arema udah selesai, ya harusnya 18 klub itu bisa ikut kompetisi kan? Harusnya. Nah, sekarang Menpora memutuskan 18 klub boleh ikut kompetisi. Tapi kenapa PSSI tetap dibukukan? Belum ada keputusan soal itu. Nah, itu kan di media yang betul bagaimana? Jadi tergantung begini, yang menjadi saya mendengar sih dari Menpora pertanyaan saya adalah itu. Kita ingin menyelamatkan klub, menyelamatkan pemain, atau menyelamatkan PSSI sebagai sebuah organisasi yang sudah tidak diakui aktivitasnya oleh negara. Banyak stakeholder pasti kemudian akan menyatakan yang perlu diselamatkan yang pertama adalah klub dan pemain. Tentu saja, karena itu adalah stakeholder utama, Mas. Ya. Pemain tanpa adanya kompetisi juga sulit untuk mencari profesi yang lain, karena di situ adalah sumber penghidupan mereka. Dia menjadi pemain bulu tangkis atau petinju gitu kan. Kemudian klub juga tidak akan berkembang kalau tidak ada kompetisi. Nah, makanya yang perlu kita harus tegaskan adalah yang penting kompetisi segera berjalan, tapi di bawah supervisi Menpora dan nanti tim transisi. Kenapa seperti itu? Ini kalau kita bicara tim transisi ini artinya akan mencoba untuk mereformasi PSSI atau bagaimana sebetulnya? Kita mereformasi seluruh tata kelola sepak bola kita. Karena induk sepak bola kan tetap harus ada kan? Ya, kalau itu kan sebenarnya dalam surat yang dikeluarkan oleh Menpora jelas bahwa tim transisi nantilah yang akan kemudian men-take over itu sampai ada kepengurusan baru atau struktur yang baru yang lebih dianggap kompeten dan bisa menjalankan tata kelola sepak bola menjadi lebih baik dan transparan. Kalau kita bicara belakang, PSSI selama ini sebetulnya menggulirkan kompetisi secara ya di luar kelemahan-kelemahannya ya, tapi terus berjalan kan setiap tahun. Iya, tapi selalu setiap tahun ada masalah. Hampir setiap tahun ada masalah, mulai dari soal tunggakan gaji pemain, soal legalitas klub, soal pajak, soal macam-macam. Yang tidak selesai-selesai.
yang tidak selesai-selesai. Untungnya kemudian kita bersikap tegas sehingga dalam 2 bulan itu kemudian banyak klub menyelesaikan aspek legalitasnya. Saya contohkan misalkan Perseru Serui itu sebelumnya sama sekali tidak tercatat sebagai wajib pajak. Tapi kemudian karena kita tegas dalam bersikap, Perseru itu kemudian berinisiatif. Kita mengapresiasi Perseru Serui itu. Mereka berinisiatif untuk mendaftarkan ke kantor pajak setempat sebagai wajib pajak. Sebetulnya untuk dapetin nomor pajak itu sehari itu saya tahu persis itu harusnya selesai. Tapi selama sekian tahun ini selalu ada masalah. Kita bukan soal pajaknya, tapi soal kewajiban sebagai warga negara, sebagai entitas di bangsa ini terhadap dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Ya, ini menarik sebetulnya, Mas Gendar. Ini kan yang diinginkan oleh Kemenpora sebetulnya PSSI itu menjadi lebih transparan, lebih akuntabel, lebih kompeten dalam menyelenggarakan liga nantinya. Ini yang dilakukan dengan pembekuan ini. Bukankah itu hal baik sebetulnya? Iya, baik sekali. Jadi kita apresiasi ya langkah BOPI kemarin itu mereka melakukan verifikasi. Tapi ya sekedar dapat dikatakan verifikasi dan mereka memberikan rekomendasi, bukan berarti langsung istilahnya mencabut gitu loh. Memberikan menyatakan bahwa Persebaya dan Arema tidak boleh ikut kompetisi. Jadi kalau persyaratan-persyaratan kita bisa penuhi. Yang saya pahami tidak langsung dicabut, kalau nggak salah itu kan diperingatkan kepada PSSI untuk memperingatkan Arema dan Persebaya. Dan kita sudah melengkapi semua dokumen apa yang diminta kok. Dan akhirnya apa yang muncul? Masalah hukum. Masalah kalau Persebaya, kita bicara Persebaya. Kita udah melengkapi semua, pajak semuanya, kemudian masalah kategori izin usaha, segala macam, udah kita penuhin semua. Tapi ujung-ujungnya terakhir apa yang direkomendasikan BOPI? Masalah legalitas. Di mana masalah itu lagi dipermasalahkan oleh PT Persebaya satunya di pengadilan gitu loh. Harusnya kan pengadilan itu yang memutuskan. Jangan pemerintah memutuskan. Berarti pemerintah ada di atas hukum yang berlaku di Indonesia kan gitu. Kita akan sambungin di segmen berikut nanti Mas Gendar dan Mas Hussein.